Balik lagi di Ruang Miku, ngobrol santai tapi berbobot dan masih bareng Miku Sandi dan Mami Sani. Siap, Sandi. Yes, tadi kita sempat ngobrol bagaimana cerita-cerita unik, lucu ya, dimana Mami bahkan sampai harus bertugas di tempat-tempat yang ekstrim bahkan ya. Dan karena belum ada punya waktu juga untuk bermain dengan si kecil, akhirnya dibawa aja biar tahu gimana kerjanya. Yes, dan Sandi masih mau nanya juga nih, kira-kira perasaan Mami gimana sih pas pertama kali tahu ya di benak Mami tuh saat ditugaskan sebagai kepala stasiun di Maluku? Iya. Jadi untuk Maluku ini sebenarnya apa ya? Jadi sebelum penempatan di sini sebenarnya semua yang kan kita tes ya waktu itu bidding ya. Semua cari tahu di mana sih penempatan gitu ya. Tapi karena nggak tahu nih, semua sebelum pengumuman sudah salami saya untuk Maluku. Terus saya prinsipnya adalah saya hanya Tuhan, saya testing kan supaya menang ya bidding ya. Kalau saya menang bidding, saya sudah memang tekadnya dimanapun ditempatkan saya siap gitu ya. Jadi ya sudah, setelah ditempatkan di Maluku, saya masuk lihat panoramanya gitu kan luar biasa. Karena sebelumnya saya dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu ya gimana, dari hutan ke hutan gitu ya. Jadi karena daerahnya yang sangat luas, jadi penduduk juga jarang gitu. Masuk ke Ambon ini kotanya sangat padat, dan saya lihat memang perekonomian ya, geliat perekonomiannya hidup gitu ya. Tapi dengan apa ya, yang punya branding lah. Kalau TVRI Maluku sudah punya brandingnya di nasional gitu ya. Tapi yang menjadi kekhawatiran saya itu sebenarnya pas saya masuk, oh ya unik memang. Jadi kadang-kadang ketika kalau kita sesama Kepsta itu, saya dalam hati, coba lu duduk di sini. Saya kadang-kadang gitu ya hati saya ini. Tapi semua saya nikmati karena memang insan TVRI dimanapun itu, di daerah manapun sebenarnya sama, karena kita adalah insan yang harus siap untuk melayani publik gitu. Jadi ketika kita lihat dari konten-kontennya, kreativitas teman-teman juga, kita guyup gitu ya. Kalau ada 1-2 orang ya biasalah itu kan, satu emak aja ya, satu ibu saja itu ada yang ini. Tetapi ini adalah 99% itu semua paham dan profesional di bidangnya. Jadi saya yakin Maluku, TVRI Maluku juga bisa tetap eksis gitu ya, tetapi kuncinya adalah mari kita saling mendukung saja, untuk saling mendukung. Ketika teman punya kelebihan, teman punya kekurangan, kita saling mengisi, melengkapi. Saya yakin kita bisa eksis ke depannya. Ya, by the way Mami, kan kita sekarang tuh ada di era digital ya. Nah, Mami sendiri melihat potensi TVRI Maluku untuk menghadapi era digital ini seperti apa? Ya, maksudnya TVRI Maluku ya? Ya. Kalau TVRI Maluku sekarang sudah memang menjalankan perannya di multi platform media sosial ya. Jadi kita punya media baru yang khususnya seperti Ruang Miku kali ini adalah bagian dari transformasi digital. TVRI Maluku bukan hanya di terestrial, TVRI Maluku juga bisa mendekatkan informasinya ke masyarakat lewat streaming, lewat Instagram, YouTube, TikTok ya. Jadi beberapa multiplatform media sosial kita sudah aktif di dalamnya. Dan ini adalah untuk mengatasi kita di era digital. Sebenarnya tidak sepenuhnya setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan ASO, analog switch off itu, tapi transmisi TVRI yang 14 itu masih yang ada 7 yang masih digital. Bagaimana cara mengatasinya? Karena kita tidak masyarakat tidak semuanya juga punya perangkat televisi yang bisa mensupport siaran digital, termasuk juga pemancar kita belum semuanya digital, tapi kita bisa hadir
mendekatkan diri kepada masyarakat lewat di multi-platform media sosial tersebut. Ya, tadi Mami sempat ngomongin soal misi dari TVRI sendiri ya. Tapi misi dari Mami sendiri untuk TVRI Maluku sendiri ada nggak sih? Kayak Mami pengen mencapai sesuatu di sini? Iya, TVRI Maluku memang harus tetap mengingat keberadaannya. Kenapa kita ada di Provinsi Maluku? Kita adalah menjalankan fungsi lembaga penyiaran publik, memberikan ruang informasi kepada masyarakat. Informasi apa sih yang dibutuhkan publik itu sebenarnya harus ada di TVRI. Dan kita wadah ini, ruang, waktu dan frekuensi TVRI ini adalah ruang juga buat masyarakat. Kita akan melihat bagaimana sih kreativitas masyarakat Maluku dalam mendukung pembangunan nasional gitu, dan bagaimana juga perangkat daerah dalam mendukung program nasional. Sekarang di era kepemimpinan pemerintahan baru, termasuk juga di provinsi, ada gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan semua kepala daerah baru. Juga kita kalau TVRI harus segera beradaptasi apa sih yang menjadi program-program prioritas pemerintahan yang baru ini. Kita harus mengutamakan informasi tersebut. Jadi paling tidak pemberantasan judi online, peningkatan daya saing, cinta produk lokal, UMKM, termasuk juga bagaimana program makan gratis, termasuk juga informasi-informasi penting. Nah, TVRI itu perannya adalah memberikan informasi yang positif. Artinya ketika masyarakat menangkap salah atau mempunyai persepsi salah tentang program pemerintah, nah tugas TVRI yang mengedukasinya gitu. Jadi jangan salah juga memilih narasumber. Pilihlah narasumber yang kompeten, ahli di bidangnya, sehingga kita tidak salah menginformasikannya gitu. Jadi seorang reporter juga harus bisa memilah-milah. Memilah-milah seperti apa sih sebenarnya program pemerintah ini di Maluku, bagaimana pengawasannya, bagaimana realisasinya, dan kalau ada kendala seperti apa pemerintah daerah juga mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut. Iya. By the way, Mami, kita kan selain memang ada di era digital, sekarang tuh kan yang kerja tuh rata-rata tuh pada Gen Z ya. Mereka tuh selalu ngomongin soal work-life balance. Nah, bagaimana Mami membangun budaya kerja yang baik di lingkungan TVRI Maluku? Iya, kalau dunia broadcasting ini kita sebenarnya bekerja tidak bisa pakem pada waktunya. Misalkan ini harusnya podcast digelar tadi jam 3 misalkan. Karena persiapan peralatan segala macam, dan ini kayak Sandi harusnya tugasnya tadi selesai jam 4, tapi akhirnya bergeser selesai jam 5. Kita nggak bisa pakem waktu di situ. Tapi biasanya kita ini adalah insan televisi sudah memahami dunia kerjanya. Namun kita hanya bisa menerapkan SOP, standar operasional prosedur yang memang semuanya harus dipahami. Kalau dulu-dulu kita yang senior SOP itu sudah hafal, dan karena menjadi budaya jadi tidak harus, memang sudah karena diterapkan. Dan ini karena memang TVRI putus generasi hampir 10 tahun kita putus regenerasi, sehingga para senior, saya masuk aja seniornya ada 10 yang pensiun. Padahal kita ngarep banget ini bahwa senior inilah yang menjadi panutan. Contohnya seperti apa sih SOP standar di broadcasting ini seperti apa gitu ya. Nah, tetapi dengan budaya yang lebih modern lagi, karena banyak orang-orang muda juga, dan memang TVRI tidak selalu harus bertahan pada pakemnya. TVRI juga harus bisa beradaptasi sebenarnya gimana sih gaya milenial Gen Z tersebut, bagaimana sih, dan kita juga harus menyesuaikan dengan budaya kerja tersebut. Dan kira-kira Mami ada punya pesan nggak sih buat generasi muda nih yang mungkin punya keinginan untuk berada di lingkungan kerja dunia penyiaran, khususnya TVRI? Ya, kita baru dapat kabar bahwa CPNS yang ditempatkan di Ambon ini, Maluku ini, ada 4 orang yang mengundurkan diri. Itu sangat disayangkan sekali. Seseram apa sih Maluku di mata kalian? Saya berpikir saya berpikir begitu ya kan. Karena saya enjoy aja, artinya saya nikmati juga gitu. Kenapa sih yang Gen Z ini sudah
kalah sebelum berperang gitu ya. Harusnya kalian yang muda-muda ini gitu ya harus berani. Konsekuensinya kan mau ikut tes CPNS kan supaya menang. Setelah kalian lulus karena penempatannya di sini, ini kan mungkin lulusnya dioptimalisasi ya, dioptimalisasi bener. Mungkin mereka bukan pilih sini, tapi karena optimalisasi mereka akhirnya penempatannya ada yang di Ambon, Maluku. Nah saya dengar, saya dapat kemarin datanya 4 sudah mengundurkan diri. Waduh sayang. Tapi ini saya sudah laporkan ke Ibu Dirum ya, mudah-mudahan dapat optimalisasi lagi ya, supaya terisi. Anyway, Mami, jika kalau misalnya harus menggambarkan perjalanan karir Mami dalam 3 kata, nih, kira-kira kata apa aja tuh? Apa ya? Dari tahun 90 Mami itu mulai coba untuk masuk, terus belajar lagi, terus akhirnya sampai ada di titik ini tuh 3 kata aja deh. Tangguh gitu ya. Wah, tangguh deh. Bang, strong. Tangguh ya. Tangguh banget emang sih Mami. Bayangkan dari Mami berasal dari Medan ya. Dari Medan jauh-jauh sampai ke Ambon ya. Gimana nggak tangguh coba ya. Nggak jauh sih. Ada pesawat. Oh iya sih benar ya. Harusnya sih yang Gen Z itu masalah di sini aja. Iya. Biar maksud tadi tuh biar yang Gen Z tuh harusnya lebih tangguh lagi dong. Gitu. Oke, anyway, terakhir apa pesan Mami untuk masyarakat Maluku di usia ke 32 tahun TVRI Maluku ini? Iya, tentunya masyarakat Maluku, kami hadir di Provinsi Maluku adalah bagian dari perpanjangan tangan pusat ya, pemerintah pusat, bahwa TVRI adalah jendela informasi. Manfaatkanlah TVRI sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi, ruang untuk menginspirasi, dan ruang untuk explore apa yang kalian miliki. Jadi TVRI, lembaga penyiaran publik, adalah memang milik publik. Mari kita isi. Ada ruang waktu yang memang harus diisi untuk layar TVRI. Mami terima kasih banyak ya, seneng banget bisa dengar cerita dan inspirasi dari Mami, sangat luar biasa, dan mendengar perjalanan panjang Mami sebagai insan TVRI sejati itu semoga bisa menginspirasi Sobat Miku juga di luar sana ya, dan pastinya juga sangat menginspirasi Sandi, dan semoga TVRI Maluku ke depan semakin maju ya, dan selalu bisa menjadi media pemersatu bangsa pastinya. Tapi saya punya pesan juga buat kita insan TVRI yang bertugas tentunya khususnya di TVRI Maluku. Mari kita cintai dunia tempat kita bekerja. Cintailah lembaga ini karena keberadaan lembaga ini juga tergantung dengan kreativitas teman-teman. Bener. Yap, Sobat Miku, itu dia obrolan kita di Ruang Miku spesial 32 tahun TVRI Maluku, dan jangan lupa selalu support TVRI Maluku dan pantengin program-program TVRI Maluku, serta ikutin sosial media TVRI Maluku biar Sobat Miku bisa selalu tahu info-info seputar Maluku. Dan sampai ketemu di Ruang Miku selanjutnya. Saya Sandi, Miku Sandi, pamit. Ciao. Thank you.